Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ikhwafillah, jamaah salat Jumat Masjid Al-Muhajirin yang insyaallah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menanamkan semangat hijrah
pada setiap muslim itu adalah satu keharusan. Karena salah satu cara Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman adalah dengan menunjukkan semangat hijrah dalam diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah fa ulaika humul faizun. Quran surat At-Taubah pada ayat yang ke-20. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa raganya, derajatnya lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada orang-orang yang hanya sekedar memberikan, melayani orang yang beribadah, memberikan makan, memberikan minuman, ataupun membersihkan sarana fasilitas masjid dan seterusnya. Lebih tinggi derajatnya dari mereka. Bahkan kata Allah, faulaika humul faizun. Mereka-mereka lah yang pantas untuk mendapatkan predikat sebagai pemenang dalam kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Apa makna hijrah yang sesungguhnya itu? Hijrah memiliki makna dua. Pertama, secara makaniah, khuruju minal daril kufri ila daril Islam, berpindah dari suatu negara kafir kepada negara Islam, berpindah dari suatu daerah yang sulit kita untuk mengerjakan agama kita menuju ke daerah yang lebih mudah kita untuk mengerjakan agama kita. Hijrah secara makaniah, tidak ada kewajiban bagi kita yang hidup di negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini, karena kita tidak dihambat dalam beribadah, karena kita tidak dihambat dalam menjalankan syariah kita, maka tidak ada keharusan bagi kita untuk hijrah meninggalkan tempat atau negara Indonesia ke negara yang menjalankan syariat Islam. Kemudian makna hijrah yang kedua adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dan An-Nasa'i, di mana beliau bersabda, al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah adalah hakikatnya orang yang meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala perkara apapun perkaranya, baik perkara akidah yang selama ini kita mempersekutukan Allah, lalu kita hijrah kepada tauhid, itu bagian daripada mana hijrah. Begitu pula secara ibadah yang selama ini mungkin kita lebih banyak bermaksiat, tidak mau beribadah pada Allah, maka kita menuju hijrah, menuju ketaatan. Dan begitu pula hijrah secara makna muamalah, yang selama ini ketika kita bermuamalah kita terlalu mengabaikan syariat Allah, maka kita wajib untuk hijrah menggunakan syariat Allah dalam bermuamalah. Jadi hadirin kaum muslimin rahimakumullah, hijrah secara ma'nawiyah ini adalah satu keharusan kapanpun dan dimanapun kita berada. Jadi jangan hanya dimaknai bahwa hijrah itu hanya terjadi ketika di bulan Muharram saja, masuk tahun baru Hijriah maka kita baru semangat hijrah situ. Tidak. Apalagi hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita pelajari sejarah bahwa sebenarnya Nabi itu hijrahnya tidak di bulan Muharram. Hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah itu terjadi pada bulan Safar.
tepatnya di tanggal 27 Safar, melakukan perjalanan kurang lebih kotor 14 hari dari Mekah ke Madinah, tiba di Madinah di tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi hakikatnya hadirin rahimakumullah, secara maknawiyah hijrah ini, semangat hijrah ini harus terus tertanam dalam diri kita, kapanpun dan dimanapun, tidak ada batasan waktunya. Apalagi untuk masalah-masalah yang selama ini sudah menjadi satu bagian dalam kehidupan kita, yang tidak lepas kita daripada masalah itu, yaitu masalah apa? Masalah bermuamalah. Kenapa kita harus hijrah? Muamalah kita ini harus sesuai dengan syariat. Jangan kita bermuamalah sementara kita tidak tahu apakah muamalah yang kita lakukan itu sesuai atau tidak dengan syariat. Maka di sini kita wajib untuk melakukan satu proses hijrah, meninggalkan muamalah yang tidak syariah sesuai dengan syariah, kepada yang syariah. Kenapa kita harus berhijrah? Dari muamalah yang katakanlah yang selama ini basisnya itu ekonomi kapitalis, kita hijrah kepada ekonomi Islam, bermuamalah secara ekonomi Islam. Karena ada beberapa alasan. Alasan yang pertama adalah karena kita ingin menjalankan Islam ini secara totalitas. Kita kagak mau menjalankan Islam ini separuh-separuh. Urusan nikah kita pakai syariat, urusan wafat kita pakai syariat, giliran kita bertransaksi muamalah kita tinggalkan syariat. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah pada ayat yang ke-208. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian kepada Islam itu secara totalitas. Jangan mendikotomikan dalam kehidupan kita, jangan mendikotomikan Islam. Untuk urusan ini kita pakai syariat, urusan ini kita pakai syariat, yang ini enggak usah pakai syariat. Jangan. Itu alasan yang pertama kenapa kita harus hijrah. Alasan yang kedua, karena dalam hidup ini yang terpenting itu adalah keberkahan. Kita bermuamalah sesuai syariah, tujuan utamanya itu adalah keberkahan. Tidak mengutamakan sekedar angka-angka saja di dalam rekening, tidak. Dan keberkahan itu hanya ada di dalam sistem ekonomi Islam. Di antara sabda Rasulullah SAW mengatakan, beliau mengatakan salasatun fihinna barakah. Ada 3 perkara yang di dalamnya terdapat keberkahan. Salah satunya adalah perkara al-muqaradah atau mudharabah, yaitu transaksi bagi hasil. Jadi mudharabah, transaksi bagi hasil, ini merupakan salah satu pintu untuk kita mendapatkan keberkahan dalam bermuamalah. Maka prakteknya adalah bagaimana ketika kita punya uang lalu kita ingin investasi, ya, maka akad yang kita pakai adalah akad mudharabah, sehingga keuntungan yang kita dapatkan itu adalah keuntungan yang mendapatkan keberkahan, yang mendatangkan keberkahan. Bukan dengan akad kita mendepositokan di bank dengan sistem bunga. Bukan keberkahan yang kita dapat, justru kehancuran dalam hidup kita. Karena Allah Subhanahu wa taala mengancam, yamhaqullahu riba. Allah hancurkan itu harta riba. Seberapapun banyak harta riba yang kita peroleh, maka tidak akan ada keberkahan di dalamnya. Justru sebaliknya, Allah akan hancurkan dari harta riba yang kita miliki. Kemudian alasan yang ketiga, kenapa kita harus hijrah ke sistem ekonomi Islam? Karena
kita ingin mendapatkan dua keuntungan sekaligus. Kalau kita masih menggunakan sistem kapitalis, maka keuntungan yang kita dapat cuma di dunia saja. Itu pun keuntungan yang mendatangkan laknat Allah. Tapi kalau kita menggunakan sistem ekonomi Islam, dua keuntungan sekaligus kita dapatkan. Keuntungan di dunia kita dapat bagi hasil yang berkah, dan keuntungan di akhirat kita mendapatkan pahala karena kita sudah menunjukkan ketaatan kita dalam menjalankan syariat Allah dalam bermuamalah. Kemudian alasan yang keempat, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kenapa kita harus hijrah ke sistem ekonomi Islam secara individu? Karena kita ingin ikut berpartisipasi untuk mencegah terjadinya kemunkaran di muka bumi ini, untuk mencegah terjadinya kemaksiatan di muka bumi ini. Apa hubungannya hijrah dengan kemaksiatan? Baik, mari kita lihat. Seandainya uang yang kita miliki kita parkir di lembaga keuangan konvensional, seandainya uang yang kita miliki kita parkir di reksadana konvensional, apa yang akan terjadi? Uang kita akan dipakai oleh pengelola, dikelola oleh mereka tidak hanya pada sektor-sektor yang halal, tapi juga dikelola untuk membiayai sektor-sektor yang haram. Sementara kalau uang yang kita miliki kita parkir di lembaga keuangan syariah dan kita investasikan di reksadana syariah, maka minimal uang kita tidak akan pernah dipakai untuk mendukung pengusaha-pengusaha yang memproduksi produk-produk dan jasa kemaksiatan. Ini merupakan bagian daripada strategi kita umat Islam, bagaimana secara smooth, secara halus kita itu mencegah perbuatan yang keji dan munkar. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ini hijrah yang harus kita tunjukkan. Beberapa alasannya kenapa kita hijrah, masih banyak alasan-alasan yang lain sesungguhnya ya. Di antaranya adalah satu lagi saya tambahkan, yaitu dengan kita hijrah ya ke sistem ekonomi Islam, maka kita akan membantu untuk membangun ekonomi Islam ini ya menjadi lebih besar lagi diterapkan di negara kita. Yang sampai dengan saat ini, mohon maaf ya, kontribusi kita itu enggak terlalu besar. Kita umat Islam di Indonesia ini 80% lebih. Tapi sayang, kalau kita tinjau dari satu sisi lembaga keuangan syariah, perbankannya saja misalnya, itu segmen pasarnya itu belum sampai 10%. Belum sampai 10%. Padahal umat Islam lebih dari 80% di negara kita ini. Maka ini sangat disayangkan, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Baik, itu hijrah yang harus dilakukan dalam konteks dimensi kita selaku individu. Lalu hijrah yang kedua yang saya ingin sampaikan di sini adalah hijrah dalam konteks kenegaraan. Sistem ekonomi di suatu negara itu ditopang oleh 3 sektor. Sektor real, sektor moneter, dan sektor fiskal. Ya. Kalau kita mau jujur sekarang, dari sektor real aja katakanlah. Kalau bicara sektor ini adalah bicara tentang bagaimana kita itu mengelola ya, proses pembuatan produk dan jasa ya, secara benar atau tidak. Ya. Di negara kita yang kita cintai ini, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak
ini lebih banyak dikelola oleh sektor swasta atau secara individu, para kapitalis-kapitalis. Bahkan bukan cuma kapitalis yang ada di dalam negeri, tapi kapitalis yang ada di luar negeri sana, asing dan asing. Padahal hadirin kaum muslimin rahimakumullah, di dalam Islam dikatakan bahwasannya annas saraka'u fi thalath, manusia itu berserikat dalam tiga hal. Yang pertama al-ma'i, air, wal kala'i, padang rumput yang luas, wan nari, dan api. Para ulama mengkiaskan makna daripada hadis ini adalah bahwa ini adalah untuk produk-produk yang menguasai hajat hidup dan hajat orang banyak. Harusnya dalam pengelolaannya ini lebih diutamakan kepada umat masyarakat luas. Artinya apa? Kalaupun ada pihak yang mengelola, ini hanya sekedar untuk menutup biaya operasional saja. Yang terpenting adalah bagaimana produk yang dihasilkan itu bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Jadi semua rakyat ini akan kebagian itu listrik yang murah, akan kebagian air yang murah, ya BBM yang murah. Itu kalau pengelolaan yang benar sesuai syariat seperti itu. Ya. Tapi kalau sebaliknya berarti ada sesuatu yang salah. Kemudian yang kedua, hadirin rahimakumullah, sektor moneter yang terkait dengan keuangan, pembiayaan dan seterusnya. Hari ini kita sama-sama tahu bahwa negara kita ini ya sedang dihadapi dengan permasalahan yang sangat-sangat luar biasa di bidang ekonomi. Ya, cuma memang kita selalu hanya ditampilkan itu seolah-olah nggak ada masalah. Padahal hakikat yang terjadi kita semua merasakan, kita semua terdampak daripada kesalahan pengelola sistem moneter yang ada di negara kita ini. Kalaulah negara kita mau jujur, ya, mau mengikuti apa yang telah syariat tetapkan, maka insya Allah kita tidak akan merasakan kondisi seperti ini. Ya, karena moneter kita ini dikelola ya lebih dekat kepada sistem kapitalisnya, lebih banyak menggunakan sistem kapitalis dibandingkan dengan sistem syariah. Ya saja bank-bank yang beredar, ya bank-bank yang ada dalam hal pembiayaan, ya mereka jauh ya lebih menguasai, ya mereka lebih diberikan kontribusi yang sangat besar dari negara. Buktinya apa? Belum lama ini ketika Menteri Keuangan menggelontorkan 400 triliun dana yang terparkir di BI, itu komposisinya diberikan itu lebih banyak kepada bank konvensional dibandingkan dengan bank syariah. Jauh. Ya, gimana kita mau mengembangkan sistem ekonomi syariah sementara keberpihakan negara terhadap bank syariah saja masih dilakukan. Kemudian hadirin rahimakumullah, sektor yang ketiga ini yang penting juga, yang perlu saya sampaikan, yaitu dari sektor fiskal. Negara kita sampai saat ini masih menganut kepercayaan, ya, dalam tanda kutip, bahwasanya pajak itu menjadi sumber utama yang bisa membangun negeri ini. Statement saya ini bukan tanpa alasan. Alasan sangat jelas dari komposisi APBN kita, sumber penerimaan negara kita 82,8% itu semua bersumber dari sektor pajak. Jadi mengelola negara dengan mengandalkan dana dari rakyat, dari pajak. Bahasa sederhananya, ya, kalau cuma mau mengelola suatu daerah dengan minta kepada warganya untuk membayar iuran, ya, saya sendiri insya Allah sanggup untuk menjadi pemimpin. Contoh sederhana aja, misalkan di tingkat RT misalnya, tingkat RT ada kakak 500 kakak misalnya, dalam satu RT ada 500 kakak, lalu setiap kakak kita minta sekian setiap bulannya, saya bisa tuh bangunin
apapun yang diinginkan oleh warga saya. Itu bukan cara yang cerdas, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Hanya cuma membebankan kepada rakyat, Jadi tidak ada suatu pemimpin yang dikatakan itu sukses mengelola negara kalau dia masih menjadikan sektor pajaknya ini menjadi prioritas dalam sumber penerima negara. Padahal di dalam Islam, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ya, kalau kita mau jujur, kita cari itu rujukan di berbagai macam kitab, pendapat ulama mazhab, tidak ada satupun pendapat ulama mazhab yang menjadikan pajak ini sebagai sumber pendanaan atau penerimaan yang utama dari suatu negara. Tidak ada. Justru yang ada adalah pajak ini hanya dijadikan sebagai opsi terakhir bila mana pungutan yang berasal dari zakat, infak, sedekah, wakaf, harat, jizyah, urus, fai tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rakyat, baru pajak itu boleh dikutip. Ya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, Imam An-Nawawi ketika kerajaan raja pada saat itu mengeluarkan kebijakan mau mengutip pajak untuk biaya peperangan dengan pasukan Tartar, Imam Nawawi sengaja tidak mau tanda tangan. Raja terpaksa mengambil kebijakan itu, memungut pajak gara-gara mau berperang dengan pasukan Tartar, tapi tidak ada kecukupan dana. Maka kemudian Imam Nawawi tetap kekeh nggak mau menandatangani, sehingga pada akhirnya apa? Imam Nawawi diusir. Sampai kemudian muridnya yang merasa selama ini mendapatkan pencerahan dari beliau, ketika beliau diusir keluar dari negaranya, ini merasa kehilangan, akhirnya membujuk kembali Imam Nawawi untuk balik. Kemudian setelah balik ditanya, apa? Kenapa kamu tidak mau tandangani? Karena ya, raja saat itu memiliki katakanlah asisten, kalau bahasa sekarang para menteri lah gitu, ya. Itu sekitar kurang lebih 200-an orang. Dan Imam Nawawi tahu para menterinya itu sebelum dia diangkat menjadi menteri, dia itu adalah orang-orang yang biasa-biasa aja. Tapi setelah menjadi menteri, ternyata ya, ini para menterinya raja mempunyai kekayaan yang luar biasa, fasilitas yang diberikan ini luar biasa, sehingga akhirnya Imam Nawawi berkata, andai kata ya para menteri itu fasilitasnya diambil semuanya dan dipakai untuk perang, masih cukup dan bahkan berlebih dari yang kita butuhkan untuk berperang. Itulah alasannya kenapa Imam Nawawi tidak mau menandatangani kebijakan pengutipan pajak dalam sektor Islam. Nah, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, artinya apa? Pajak itu baru boleh dikutip ya dalam kondisi-kondisi tertentu, dan itu pun harus pengetahuan dan persetujuan daripada ulama yang ada di situ. Nah, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ya, jadi inilah 3 sektor ya yang harus segera kita benahi ya. Setidaknya kita mulai dari diri kita ya sebagai individu, untuk mari sama-sama kita dukung sistem ekonomi Islam dengan sama-sama kita hijrah. Ketika kita bermuamalah, lihat muamalah yang kita lakukan akadnya itu sesuai syariah atau tidak. Jangan cuma sekedar melihat namanya aja syariah, tapi prakteknya sesuai syariah atau tidak. Maka kita perlu belajar fikih muamalah untuk memahami apakah betul ini betul akadnya mudharabah, tapi mekanismenya, substansinya sesuai atau tidak. 3 hari yang lalu ada seorang jamaah membawa istrinya terkena mental block, ternyata datang ke tempat saya, istrinya seperti orang linglung, padahal beliau ini adalah orang yang sangat aktif ngajar di salah satu sekolah Islam terkenal, aktif di salah satu organisasi partai terkenal,
Tapi tiba-tiba dalam 2 minggu belakangan ini suaminya kelabakan. Kenapa? Karena istrinya tiba-tiba seperti orang yang linglung, nggak punya. Dibawalah ke tempat saya, tanya, terus cerita suaminya bahwasannya istrinya ini terkena mental block gara-gara apa? Gara-gara dia melakukan transaksi cicil emas di lembaga keuangan syariah sebanyak 6 blok dia ambil. 6 blok cicil emas di lembaga keuangan syariah. Saya tanya, memang mekanismenya seperti apa? Dia jelaskan begini. Saya katakan, ini yang nggak sesuai syariah. Pantas kalau seandainya istri Anda ini terkena mental block, masih mending baru terkena mental block. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Orang-orang yang makan riba, alladzina yaquluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang-orang yang suka makan riba itu nanti di hari kebangkitan dia tidak bisa berdiri kecuali seperti berdirinya orang gila yang kemasukan setan. Jadi masih mending istri Anda baru terkena mental block gara-gara istrinya ini ingin sekali mendapatkan keuntungan, ditawari cicil emas pada saat emas meroket harganya 3 juta per gram saat itu, diambil banyak-banyak. Nggak taunya berantakan ya, harga emas anjlok sekarang. Akhirnya apa? Dia kena bayarnya itu luar biasa tagihannya, dan nggak boleh diputus sebelum 1 tahun kontraknya. Maka setiap bulan dia harus bayar. Dari 6 blok tadi dia harus bayar 6 blok tadi. Habis gaji yang dia miliki setiap bulannya itu untuk bayar itu saja. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Inilah yang harus menjadi satu peringatan bagi kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesadaran untuk sama-sama hijrah ke sistem ekonomi yang islami. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima wa 'alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dzunubana wa dzunuba wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.